Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, selamat berjumpa lagi di acara GKM Menyapa. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau sudah menuntun kami memasuki bulan Mei. Anugerah-Mu luar biasa, setiap hari indah, dan kami bersyukur. Saat ini kami mau baca firman-Mu, mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kami memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya dasari pembacaan Alkitabnya dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudara, firman Tuhan saya beri judul beriman dan berbuah. Tentunya kita semua berharap kalau kita menanam sebuah bibit, katakanlah di rumah saya tanam rambutan, dan pada akhir-akhir ini berbuah. Saya tidak menyangka karena rambutan-rambutan tersebut biji-bijinya saya lempar, cuma lempar begitu saja, tapi dia tumbuh dan hasilnya bagus. Rambutannya kurang rambutnya, tapi isinya, dagingnya sangat enak. Jadi saudara-saudara, kita setiap kali memetik buah, hasil buah pohon itu, tentu kita tidak mengharapkan hasilnya asam atau pahit, tapi kita mengharapkan buahnya itu memiliki hasil manis. Kita secara spiritual diminta untuk berbuah. Akan tetapi tidak berhenti di situ saja. Buah yang kita hasilkan harus enak rasanya. Buah tersebut adalah esensi iman kekristenan kita yang berbeda dengan yang lain. Kehidupan kekristenan tampaknya mempunyai tuntutan yang sama dengan pohon ara dalam nats kita ini. Setelah kita dilahirkan kembali, iman orang Kristen terus dituntun untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh dalam firman. Sama halnya dengan pertumbuhan jasmani, demikian juga iman kita. Jadi siklus pertumbuhan pada umumnya ya, sebagai orang Kristen kita tidak hanya bertumbuh, tapi kita harus menghasilkan buah. Pertanyaannya, berbuah apa? Saudara-saudara, dalam Galatia 6 ayat 22 ada 9 aspek dari buah Roh Kudus. Buah itu diberikan kepada orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. 9 rasa. Satu buah Roh Kudus memiliki 9 rasa. Dan ini bukan suatu pilihan,
tapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 9 rasa Roh Kudus ini berkembang, kebersamaan bersama-sama dia berkembang. Kita jangan hanya memupuk kualitas salah satu rasa buah itu, kemudian kita melupakan yang lain. Misalnya, kita hidup dalam kesabaran, namun kita tetap hidup dalam keserakahan dan kedengkian. Itu tidak seimbang. Jadi saudara-saudara, kita harus menyeimbangkan rasa buah Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Iman dari murid yang benar bukan saja diminta bertumbuh, sekali lagi kita juga wajib berbuah. Buah yang dihasilkan harus bermanfaat bagi orang lain. Buah yang memberi kenikmatan, rasa damai, sukacita, dan kenyamanan. Dan dari buah itu orang lain akan dipandu menuju pengenalan akan Allah yang benar di dalam Yesus Sang Juru Selamat. Mari kita beriman, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk ajaran-Mu dari perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini. Sekali lagi, kiranya Tuhan beri kami pemahaman bahwa Tuhan Yesus suruh tebang karena dia tidak memiliki buah. Tetapi pekerja kebun memintakan sekali lagi, berikan kesabaran untuk dia boleh tatah lagi, cangkul tanahnya, dan memberi pupuk. Dan kiranya pada tahun depan, pohon ara ini akan berbuah. Harapan-harapan ini juga kiranya menjadi harapan kami, supaya setiap saat kami mau bertumbuh, kami mau berbuah, buah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.